Halo, Sobat Olopito, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, setelah kita menyaksikan dan mengetahui hasil drawing kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, di mana timnas Indonesia yang berada di grup C, satu grup dengan timnas Jepang, timnas Australia, timnas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Saat ini kita mendapatkan kabar bahagia kembali, teman-teman. Karena tentunya teman-teman tahu ketika melihat hasil drawing kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, di mana timnas Indonesia berada di grup yang berat. Tapi saat ini kita mendapatkan sedikit kebahagiaan karena pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah memperpanjang kontraknya selama 3 tahun ke depan. Artinya tidak ada lagi drama-drama tentang berita-berita yang menganggap bahwa Coach Shin diminati oleh Korea Selatan, Coach Shin minta kenaikan gaji sehingga sampai saat ini belum memperpanjang kontrak, belum tanda tangan kontrak. Nyatanya hari ini PSSI Pak Erick Thohir udah mengumumkan bahwa kerjasama bersama Sintayong sudah selesai dan berlanjut sampai 2027. Artinya drama udah tidak ada lagi tentang perpanjangan kontrak dari Coach Shin untuk menukangi timnas Indonesia. Sekarang Coach Shin akan fokus untuk melatih timnas Indonesia yang akan melakoni pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini, teman-teman. Dimana seperti yang saya sebutkan tadi, timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat melawan timnas Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan Cina. Kalau kita melihat di sini, di grup ini tentunya ada 3 negara yang memang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Apakah timnas Indonesia mampu membuat gebrakan di grup C ini, mampu lolos di putaran ketiga ini langsung ke Piala Dunia, atau timnas Indonesia masih akan menunggu sampai putaran keempat, yaitu tim yang finish di 3-4 ini masih akan diadu untuk mendapatkan berapa tim yang lolos ke putaran Piala Dunia. Karena kita tahu sendiri di Asia mendapatkan jatah 8+1, teman-teman. Jadi di putaran ketiga ini tentunya ada 6 negara yang akan lolos langsung ke Piala Dunia jika mampu finish menjadi pemuncak grup dan runner up grup. Ini di putaran ketiga ini kan ada 3 grup dan masing-masing dihuni 6 negara. Artinya timnas Indonesia yang berada di grup C yang akan bersaing memperebutkan tempat ke Piala Dunia akan bermain sebanyak 10 kali. Menurut saya timnas Indonesia tentunya punya peluang, tapi ya tidak begitu besar, teman-teman. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ini adalah sepak bola. Bola itu bundar, semua kemungkinan bisa terjadi. Meskipun di grup C ini ada negara-negara yang memang langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Saudi Arabia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa membuat gebrakan, membuat kejutan, bisa menjadi runner up atau juara grup di grup C ini di putaran ketiga ini. Yang jelasnya tentunya peluang itu ada, jangan pesimis melihat grup yang ditempati oleh timnas Indonesia. Berat sih memang, tapi tentunya anak-anak dari timnas Indonesia harus berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan satu tempat langsung di putaran ketiga ini untuk memastikan timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Karena Piala Dunia sudah di depan mata dari timnas Indonesia. Dulu kita hanya membayangkan, kita hanya memimpikan kapan timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Tapi tahun ini pada bulan September nanti tentunya timnas Indonesia akan berjuang untuk mendapatkan satu tempat lolos ke putaran Piala Dunia, teman-teman. Jadi sekarang bukan hanya tinggal mimpi,
timnas kita, yaitu timnas Indonesia, harus berjuang untuk mendapatkan satu tempat itu untuk lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Jadi berdoalah teman-teman, berikan dukungan yang positif, dan ketika timnas Indonesia bermain di kandang nanti, support timnas Indonesia. Jangan berikan kenyamanan kepada lawan-lawan timnas Indonesia yang akan bertandang ke kandang kita. Itu salah satu trik di luar lapangan untuk membuat mental dari calon lawan dari timnas Indonesia yang akan datang bertandang ke timnas Indonesia. Karena pertandingan pertama, timnas Indonesia akan berangkat ke kandang Arab Saudi, dan tentunya ini tidak akan mudah. Laga pertama melawan salah satu negara langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi. Setelah itu kita akan bermain di kandang kembali melawan salah satu tim kuat yang ada di grup C ini, yaitu Australia. Tapi ya, kita udah punya pemain-pemain yang bisa saling melengkapi antara pemain diaspora dan pemain-pemain lokal kita, teman-teman. Mudah-mudahan para pemain-pemain yang saat ini membela timnas Indonesia bisa meningkatkan level permainannya, level individunya, karena tentunya pemain-pemain dari timnas Indonesia ini tahu bahwa kapasitas lawan yang akan dilawan di round 3 ini sudah level dunia, sudah level Piala Dunia. Kalau dulu-dulu kita hanya bermain di level Asia Tenggara, yaitu AFF, sekarang kita bermain melawan negara-negara level Piala Dunia. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa 3 negara yang ada di grup C ini, yaitu Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ini memang negara-negara langganan Piala Dunia, teman-teman. Jadi memang tidak mudah, memang berat, tapi bukan tidak mungkin timnas kita bisa mengejutkan ketiga negara-negara langganan Piala Dunia ini. Jadi ya, mungkin kalau kita melihat grup ini, kita sedikit menganggap bahwa Indonesia berada di grup neraka ini, karena dihuni 3 negara yang memang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Tapi kita juga tentunya diperhitungkan oleh negara-negara yang ada di grup C ini, karena udah melihat beberapa pertandingan dari timnas Indonesia. Begitupun ketika melihat permainan timnas Indonesia di Piala Asia, baik Piala Asia Senior dan U23, kita mampu mengalahkan Korea Selatan. Ya, tentunya Jepang juga akan melihat bahwa timnas Indonesia bukan lagi seperti timnas Indonesia yang dulu-dulu, yang dimana mampu dikalahkan oleh Bahrain dengan skor 10-0, teman-teman. Jadi baik Jepang, Saudi Arabia, begitupun dengan Australia tentunya tidak akan memandang sebelah mata timnas Indonesia di sini, karena kalau mereka memandang sebelah mata timnas Indonesia, tentunya timnas Indonesia bisa memberikan pil pahit kepada ketiga negara yang menurut saya memang kuat di grup C ini, teman-teman. Jadi ya, seperti yang saya bilang tadi, kita harus memberikan support, kita harus memberikan dukungan yang positif, berdoa supaya timnas kita bisa mendapatkan hasil-hasil terbaik di 10 pertandingan yang akan dilakoni di putaran ketiga ini, teman-teman. Ya, pahit-pahitnya kita bisa mendapatkan tempat di putaran 3-4 nanti, kalau memang kita tidak bisa langsung lolos di putaran ketiga ini. Tapi tentunya berjuang dulu di round 3 ini, seperti apa hasilnya, seperti apa hasil akhirnya, ya kita saksikan sendiri nanti. Dan saya berharap timnas Indonesia benar-benar bisa mendapatkan poin-poin positif, poin-poin penting di setiap pertandingan yang ia lakoni di putaran ketiga ini. Mudah-mudahan juga kita tidak menjadi bulan-bulanan dari ketiga negara yang saya sebutkan tadi, teman-teman, yang memang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.